Ini adalah gambaran untuk Bapak Ibu semua bahwa jika ada produk yang memiliki TKDN saja ya, itu 40% saja artinya wajib. Bisa jadi TKDN-nya tidak nyampe 40%, hanya 25, 30 dan sekian. Namun jika ditambah BMP nilainya 40% lebih, maka bunyinya adalah wajib. Di mana nilai TKDN itu minimal 25% dan nilai bobot manfaat perusahaan adalah 15%. Next. Silakan. Bapak Ibu, ini adalah peraturan yang ketiga. Tadi kita sudah ngomong undang-undang, kemudian peraturan pemerintah. Sekarang kita baru menginjak ke Perpresnya nomor 16 2018 dan perubahannya. Di mana wajib sekali lagi digunakan bila terdapat produk dalam negeri. Nah, yang saya warna merah ini ada pergantian dari Perpres 16 ke Perpres yang terbaru tahun 2021. Di mana tidak menjadi penawar saja, tetapi ada satu produk yang mempunyai nilai TKDN plus BMP minimal 40%, maka wajib. Nah, seperti bahasan kita hari ini adalah perencanaan. Maka TKDN dan BMP itu wajib dicantumkan dalam RUP sebenarnya. Spesifikasi teknis, KAK, dan dokumen pemilihan. Nah, pasal 67 tentang preferensi harga, yang saya yakin Bapak Ibu di sini sudah paham ya. Kemudian pasal 76 adalah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui APIP. Dan dengan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, penyelenggaraan whistleblowing, sistem dan perencanaan, persiapan, pemilihan, penyedia, pelaksanaan kontrak, dan seterusnya. Nah, artinya di sini kita bekerja bersama-sama bagaimana caranya agar produk dalam negeri dimaksimalkan dan dioptimalkan dalam pengadaan barang dan jasa. Next. Bapak Ibu, ini adalah pengawasan dan sanksi. Sesuai peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018, bahwa kami akan mengawasi penggunaan produk dalam negeri bersama-sama dengan APIP. Pejabat pengawas internal, ini biasanya di BUMN atau BUMD, dan tim P3DN. Nah, saya ingin mengingatkan kembali ke Bapak Ibu yang berasal dari berbagai satker, dari banyak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, jika di tempat Bapak Ibu belum terbentuk tim P3DN, kami mohon segera diingatkan untuk membentuk, karena dalam waktu dekat kami akan bersurat lagi untuk menanyakan bagaimana tim P3DN di instansi Bapak Ibu. Karena tim P3DN ini adalah kepanjangan tangan kami. Kami tidak mungkin, kami ini adalah eselon 2, yang mana harus ibaratnya mengawasi seluruh KL, PD, BUMN, BUMD, dan bahkan nanti BUMDes, itu tidak mudah Kak, tanpa adanya tim P3DN. Dengan adanya tim P3DN, dibantu APIP, juga pejabat pengawas internal pada BUMN, BUMD,
saya yakin bahwa kita bisa bersama-sama mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, Bapak Ibu, sanksi, saya juga ingin mengingatkan kembali, walaupun mungkin selama ini Bapak Ibu belum begitu familiar dengan sanksi-sanksi yang ada dalam P3DN, kami mulai tahun ini kami akan berusaha untuk menertibkannya kembali, menjalankan sanksi ini. Karena terus terang aja, Kementerian Keuangan sudah menunggu nih duitnya. Karena dari sanksi ini, pemerintah sudah mendapatkan anggaran untuk bisa membantu pemasukan negara gitu. Daripada kita bingung mencari uang kemana-mana. Nah, lembaga verifikasi seperti saat ini adalah SI dan Sukovindo, jika nanti terbukti menyalahgunakan wewenang, maka yang pertama adalah peringatan tertulis dan yang terparah adalah pencabutan sebagai lembaga verifikasi independen. Jika Bapak Ibu ada masukan atau ada informasi bahwa lembaga verifikasi yang kami tunjuk adalah berbuat yang tidak benar, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memberikan sanksinya. Nah, yang kedua adalah pejabat pengadaan. Nah, kenapa kok istilahnya pejabat pengadaan? Di sini adalah dari peraturan pemerintah. Bukan artinya pejabat pengadaan dalam Perpres ya. Pejabat pengadaan adalah istilah umum yang digunakan sebagai pelaku pengadaan, baik itu di PBJP maupun di BUMN dan BUMD. Jadi ini istilah umum. Berarti di sini di dalamnya PPK, KPA juga termasuk dalam pejabat pengadaan ini. Yang pertama adalah pengeringatan tertulis, kemudian denda administratif hingga 500 juta rupiah, dan pemberhentian. Nah, kemudian yang ketiga adalah produsen barang atau penyedia jasa. Yang pertama, jika dia melanggar, akan kami cabut sertifikat TKDN-nya. Dan kami pernah membukukan beberapa produsen yang kami anggap menyalahgunakan. Kemudian yang kedua, pencantuman dalam daftar hitam. Dan yang terakhir, denda administratif. Bahkan jika kami temukan misalkan produsen tersebut dia dalam pemenuhannya misalkan dari 1.000 laptop, ini yang kasus yang sedang kami kawal, yaitu pengadaan laptop di Kemendikbud, kami sampaikan kepada para produsen bahwa jika di kemudian hari kami temukan sebagian produk yang dikirimkan kepada Kemendikbud diketahui ternyata impor, maka kami akan melakukan denda 3 kali lipat dari produk impor yang mereka kirimkan. Jadi misalkan mereka sanggup memenuhi 100 produk, ternyata 25 diantaranya adalah impor, maka selain pencabutan sertifikat TKDN dan pencantuman dalam daftar hitam, maka dia akan kami kenakan sanksi 3 kali lipat, 3 kali 25 dari produk impor yang dikirimkan kepada user, atau di sini adalah kasusnya Kemendikbud. Next. Ini adalah peraturan tata cara perhitungannya, sudah banyak sekali, tergantung produknya apa. Next. Ini adalah syarat perusahaannya. Dia pertama harus berinvestasi, berlokasi, dan berproduksi. Nah, apakah nanti penghitungan TKDN-nya itu berdasarkan cost base, proses base, atau apa? Yang penting bahwa memang pemanfaatannya. Jadi kalau misalkan memang proses base itu memberikan nilai tambah lebih dibanding cost base, maka kita akan menggunakan proses base. Begitu juga kalau misalkan dianggap bahwa bahan baku di dalam negeri memang sangat banyak, maka kita menggunakan cost base. Nah, penghitungan TKDN itu kita serahkan kepada sektor. Ke depan kita sedang saat ini menyusun roadmap TKDN dan P3DN agar kami punya peta jalan kapan nilai TKDN sekian, kapan akan berubah, dan bagaimana nanti implikasinya terhadap industri. Ya, mohon doanya saja agar akhir bulan Juli ini sudah selesai dan bisa kami sosialisasikan
Kami berharap semua yang kita lakukan bisa mendorong industri dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri. Next. Ini adalah sertifikat TKDN Bapak Ibu, mungkin yang belum pernah lihat. Ini apa namanya, satu sertifikat itu bisa di dalamnya ada beberapa produk dan nilainya bisa 3 tahun, lamanya 3 tahun, nanti bisa diperpanjang. Next. Ini adalah BMP, seperti Bapak Ibu ketahui, nilai maksimal BMP adalah 15%. Next, dan ini adalah sertifikat BMP-nya. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut sudah ada TKDN dan BMP, maka kita keluarkan 2 sertifikat. Kalau cuma TKDN saja berarti 1. Dan ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat di e-katalog akan muncul. Nah, kami sedang mendorong LKPP untuk bisa memunculkan yang BMP. Ini kan baru TKDN ya, dalam waktu dekat moga-moga BMP sudah bisa dimunculkan sehingga Bapak Ibu yang mau melakukan belanja atau di e-katalog, maka Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menghitung, nilainya sudah ada di situ semua, baik TKDN maupun BMP. Next. Sertifikasi TKDN, next. Kami ada 2 pembiayaan Bapak Ibu. Yang pertama mandiri, yang dibiayai oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada layer 1, layer 2 gitu ya. Mereka membayar sendiri. Tapi kami juga ada program saat ini menggunakan dana PN dan dana PEN, pemulihan ekonomi karena COVID ya, itu gratis. Next aja. Lebih detailnya di slide berikutnya. Pertama adalah kita ditargetkan minimal 9.000. Bahkan bisa jadi tahun ini adalah 10.000. Ya, angka ini walaupun kelihatan besar tetap kecil Bapak Ibu. Kalau misalkan kami di sini apa namanya tidak bisa membuatkan skala prioritas mana-mana yang harus segera disertifikatkan. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu bisa membantu kami, apalagi yang berada di KL yang membina industri tertentu, misalkan Kemenkes berarti Alkes, kemudian ESDM berarti tentang kelistrikan ya, bisa membantu kami agar memberikan apa namanya, mendorong industri-industri di binaannya yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh instansi Bapak Ibu agar segera kami sertifikatkan, karena memang perusahaan yang ada sangat banyak, tetapi yang pertama yang mau tidak banyak. Yang mau disertifikatkan TKDN tidak banyak. Kenapa? Karena di dalamnya ada pembuktian bahwa memang beliau mempunyai mesin, memang ini apa prosesnya pakai dalam negeri dan seterusnya. Nah, pembuktian itu kadangkala memberatkan perusahaan karena ya kita ketahui itu nanti takutnya bocor ke perusahaan yang lain, sehingga memang tidak mudah untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar, untuk mensertifikatkan produknya. Kemudian yang kedua, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang dokumennya tidak lengkap. Jadi mereka mau menggunakan produk dalam negeri, namun dokumennya tidak lengkap. Misalkan mereka masih menggunakan PO. PO tidak bisa kami gunakan sebagai bukti karena masih belum jadi kepemilikan, sehingga nilai TKDN-nya rendah. Jika nilai TKDN-nya rendah, maka mereka juga berkeberatan karena dengan nilai TKDN di bawah 25% harus bayar sendiri. Sertifikat yang dibiayai oleh negara itu jika nilai TKDN-nya 25% ke atas. Nah, ini juga kesulitan bagi kami, apalagi saat ini kita kan ingin mengejar UMKM atau di tempat kami namanya IKM, Industri Kecil Menengah, untuk bisa bersertifikat TKDN. Nah, harapannya bisa dibeli dalam pengadaan barang jasa yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Gatot, yaitu jatah UMKM adalah 40%. Namun yaitu tadi IKM karena perusahaan yang kecil ya, kadangkala izin usahanya tidak lengkap, kemudian dokumen-dokumennya juga tidak lengkap, sehingga kami memang
tidak mudah untuk mengejar sertifikasi ini. Namun saya yakin dengan bantuan Bapak Ibu sebagai pembina atau pengguna produk dalam negeri, dengan Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami perusahaan-perusahaan mana yang bisa kami segera sertifikasi, dan kami mohon bantuannya juga untuk dibantu meyakinkan mereka bahwa memang ini akan dibeli dalam pengadaan dan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, satu perusahaan itu kami jatah maksimal 8 sertifikat. Jadi kalau misalkan satu perusahaan tersebut membuat 20 sampai 50 produk, ya yang kita jamin cuma 8, sisanya harus bayar sendiri. Next. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa melalui buka website kami. Di situ Bapak Ibu bisa melalui surveyor, ada nomor teleponnya, silakan saja hubungi surveyor, atau next, bisa juga melalui SIINAS, ya, atau bisa juga next melalui kami. Jadi kami akan mempermudah Bapak Ibu. Jika misalkan ke surveyor terlalu susah atau bingung, kemudian ke SIINAS juga tidak paham, silakan hubungi kami. Kami langsung akan menghubungi surveyor, karena beberapa perusahaan banyak yang menghubungi saya secara pribadi, juga ada menghubungi staf kami tindak lanjuti langsung. Next, ini adalah daftar inventarisasi barang. Bapak Ibu, mungkin yang hadir di sini berapa persen yang sudah melihat website kami? Semoga banyak ya. Saya berharap banyak. Kalau misalkan belum, ya segeralah buka website kami, karena daftar inventarisasi barang DIB itu ada di website kami. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat sertifikat TKDN dan BMP-nya, silahkan lihat di website kami. Semua peraturan-peraturan juga ada di situ. Next. Bapak Ibu, ini adalah capaian sertifikat TKDN per 5 Juli 2021. Angka ini selalu berubah. Pagi dicek bisa berbeda, siang beda karena real time. Nah, yang saya warna merah, di situ disampaikan bahwa 40% nilainya. Yang nilainya 40% ke atas, itu sudah 7.394. Artinya sudah wajib, tanpa melihat BMP saja sudah wajib. Tamu sebelahnya ada 5.699 Bapak Ibu. Itu bisa wajib manakala ada BMP-nya 15%. Jadi kalau 25 tambah 15, artinya sudah 40, berarti wajib. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya barangnya sudah banyak ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu bisa aja sampaikan, loh, tapi masih ada yang kami butuhkan belum, ya nggak apa-apa. Nanti secara bertahap kami segera mengejarnya. Karena sampai hari ini pun yang sudah kami lakukan sertifikasi baru 4.000. Padahal tadi targetnya minimal 9.000. Kami perkirakan bisa 10.000-an tahun ini. Nah, berarti masih banyak Bapak Ibu. Silahkan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang Bapak Ibu gunakan produknya atau yang sedang dalam pembinaan KL Bapak Ibu agar kami bisa segera sertifikatkan. Next. Contoh kemampuan industri dalam negeri, kita agak cepat aja. Next. Nah, ini contoh adalah laptop. Laptop saat ini memang saat slide ini dibuat baru ada 2. Zirek dan ASIO. Namun per 1 Juli saya sudah menandatangani 3 produk dalam negeri, jadi 5 totalnya saat ini sudah 5. Dan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan kepada kami untuk laptop ya, yang ingin dinyatakan sebagai produk dalam negeri 25% ke atas. Namun masih dalam proses. Next. Ini adalah tablet. Ini contoh-contohnya. Next. Ini adalah Alkes yang kemarin sempat konpres Bapak Menteri kita, 3 Menko dan 2 Menteri sama Kepala LKPP melakukan kompres bahwa ternyata sudah banyak yang ber-TKDN di atas 40%, sehingga wajib. Ini kita bintang-bintang artinya sudah wajib. Sangat disayangkan kalau misalkan kita masih dengar bahwa pispot aja impor. Padahal pispot itu bisa dibikin oleh dalam negeri. Next. Ini juga sama,
Kemarin kita juga dengar bed pasien rumah sakit itu masih menggunakan impor, padahal ternyata di sini nilainya sudah 65%, artinya sudah wajib. Next. Ini juga sama Bapak Ibu, di Pispot ya, ini tadi Pispot ini 49%, tapi ternyata masih ada yang beli impor. Sedih sekali kan ya. Next. Ini adalah untuk peralatan listrik, transformator, kabel listrik, itu juga sudah wajib. Next. Ini juga sama. Next, tower transmisi. Kemampuan industri migas juga sama. Pipanya, pressure vessel, pompa itu sudah ber-TKDN di atas 40%. Ini baru TKDN saja, belum dihitung sama BMP-nya. Next. Itu saja paparan saya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin masih ada yang kurang jelas. Saya kembalikan kepada Pak Andi Martanto, moderator. Terima kasih. Izin Bu, untuk produk laptop di e-katalog hanya beberapa yang memiliki TKDN. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, merek Axio dan Xirex. Tetapi untuk pengadaan laptop, tentunya kita punya spesifikasi tertentu yang dibutuhkan. Bagaimana jika spesifikasi yang diperlukan tersebut tidak tercover oleh merek yang sudah punya TKDN? Masih boleh nggak Bu Nila kita memilih produk yang belum memiliki sertifikat TKDN? Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab yang pertama, Pak Himawan, tentang e-katalog yang belum memiliki sertifikasi TKDN. Nah, kemarin kami minta data dari LKPP sebanyak ada 7.000 sekian produk yang belum ber-TKDN, gitu kan. Kemudian kami lakukan tracing. Tim saya minta untuk melakukan tracing. Kami agak kesulitan karena ternyata banyak yang penyedia, bukan produsen. Jadi kita ini ya, biar kita nggak beda persepsi ya. Kalau yang ada di e-katalog itu adalah rantai pasok terpendek. Nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman LKPP. Tapi kalau di kami yang mempunyai sertifikat TKDN adalah produsen. Jadi bukan pedagang, bukan reseller, bukan distributor, namun adalah pemiliknya atau produsennya yang menghasilkan. Nah, kemarin memang kami sudah segera mengejar. Jadi data dari LKPP yang 7.000 itu saya sampaikan ke tim. Ini kalau misalkan ada produsennya enak nih, kita tinggal bisa belum sampai akhir tahun sudah selesai 7.000 kita sertifikasi semua gitu kan. Namun memang tidak mudah. Oleh karena itu, karena datanya adalah penyedia, jadi penjual, pedagang gitu kan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya sekali lagi minta kerjasamanya untuk membantu kami. Ini pertanyaannya sama dengan yang tadi ada supply demand, bahwa kami itu punya cita-cita ingin melakukan sertifikasi TKDN itu berdasarkan supply and demand. Jadi berdasarkan kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhan yang pertama ya, adalah yang paling banyak dibeli. Contoh, misalkan pipa atau kabel, itu yang beli hanya Pertamina atau PLN aja untuk kabel. Namun nilainya sangat besar. Jadi misalkan pengadaan pipa itu misalkan sampai triliunan. Oleh karena itu, karena kami adalah ingin menutup pintu impor, sehingga kami harus segera sertifikatkan. Nah, biasanya kami jemput bola, nanya ke sektor, nanya ke bahkan Pertamina butuhnya speknya seperti apa. Nah, namun seringkali kami tidak mendapatkan itu. Contoh, kami ini sedang membaca sirup. Sirup yang Bapak Ibu input, rencana umum pengadaan yang Bapak input dalam sirup itu tidak bisa terbaca dengan mudah oleh kami. Kami harus menerka, teman-teman tuh butuh apa. Seandainya di situ bisa lebih detail atau kami diberitahu, maka kami bisa segera menyiapkan sebelum awal tahun. Nah, saat ini memang Kementerian Perindustrian dibantu oleh Pusdatin sedang membuat sistem aplikasi tentang
perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian sistem pengaduan P3DN. Nah, dalam perencanaan itu kami ingin mengawal dari anggaran Bapak Ibu. Jadi kami sudah melihat jauh-jauh hari sebelumnya. Sebenarnya Bapak Ibu itu mau beli apa? Kira-kira speknya seperti apa? Sehingga kami bisa segera mensertifikatkan. Jadi kalau misalkan nanti di tempat kami ada 3, terbagi yang pertama impor, kedua produk dalam negeri, yang ketiga TKDN. Jika dari inputan Bapak Ibu ini baru kita launching di kementerian kami dulu, nanti kalau setelah kita revisi, kita sudah isi, nanti kita segera launching ke KL, PD, BUMN, BUMD. Nah, kalau misalkan itu impor, maka kami segera mencari substitusinya, ada atau tidak. Jika memang ada, maka produk tersebut akan segera kami sertifikasikan. Tapi jika tidak ada, ya sudah, berarti memang masih impor, tapi itu menjadi catatan bagi sektor untuk segera membina industri yang bergerak di bidang itu. Kemudian, jika Bapak Ibu ternyata mengklik banyak PDN-nya, tidak TKDN, maka kami akan segera tahu, oh berarti produk-produk ini tinggi dibutuhkan, namun belum bersertifikasi TKDN, sehingga kami bisa segera men-TKDN-kan. Nah, kedua adalah ini sejalan dengan, oh ya ini Bu Sri Pak Sri Aditya itu cowok ya, Pak Sri Aditya menyampaikan supply and demand. Nah, yang kedua adalah barangnya sedikit, tapi banyak dibeli oleh KL, PD, BUMN, BUMD. Contoh paling gampang ATK, laptop. Itu rutin tiap tahun pasti beli. Walaupun mungkin kecil, kertas berapa sih, pulpen berapa sih gitu. Namun kalau di jumlah total dan dikalikan tiap tahunnya, jadi ada kecenderungan meningkat, sehingga kami harus segera men-TKDN-kan. Namun ternyata itu nggak semudah yang kita ini ya, mungkin karena saya juga masih baru, Bapak Ibu saya baru dilantik 2 bulan yang lalu, bulan Mei, awal Mei, sehingga ini menjadi PR buat kami. Kami sudah segera melakukan itu, tapi ya moga-moga dengan bantuan Bapak Ibu yang hadir di sini, kami bisa terbantu, kami segera mendapatkan informasi sehingga kami bisa segera mensertifikatkan. Nah, yang kedua BMP. BMP ada di website kami. Kami sedang mengajak LKPP. Kami sudah menyampaikan kepada Pak Roni juga jajarannya agar BMP itu bisa ditayangkan dalam e-katalog. Saat ini yang sudah dilakukan sinkronisasi data itu baru TKDN. Jadi nilai TKDN di website kami sudah muncul di e-katalognya LKPP. Namun BMP belum, sehingga Bapak Ibu akan agak kesulitan. Jadi lihat di e-katalog ada, ini ada BMP-nya enggak? Ngecek lagi di website kami. Nah, kami berharap kami bisa memanjakan, memudahkan teman-teman yang mau belanja agar sudah lihat di e-katalog itu bahwa sudah ada nilai TKDN dan BMP dijumlahkan nilainya 40 atau tidak. Bahkan dalam waktu dekat kemarin Pak Roni juga jajarannya menyampaikan bahwa nanti yang ada di tayangan di depan itu adalah yang nilainya TKDN tertinggi. Jadi yang layer pertama, halaman pertama TKDN BMP tertinggi, baru yang impor paling belakang. Agar e-catching ya. Jadi orang tuh langsung lihat itu PDN dulu, TKDN dulu, kemudian PDN, kemudian impor. Kemudian yang ketiga dari kantor imigrasi. Memang benar, kemarin baru ASIO dan Zairek. Nah, saat ini sudah kami tambah 3, menjadi sudah 5. Dan sudah banyak yang sudah ngantri. Namun, dengan pertimbangan tertentu memang kami belum belikan sertifikat TKDN karena belum memenuhi. Gitu. Tapi yang sudah daftar sudah banyak karena memang kebetulan ada pengadaan 7 triliun dari Kemendikbud tentang TIK. Untuk laptopnya aja 2,6 triliun. Nah, ini kalau misalkan semua impor kok sayang sekali ya. Nah, kemudian spek ditanyakan, kalau speknya tidak tercover. Nah, Bapak Ibu, kalau memang benar speknya tidak ada, ya mau bagaimana lagi? Jika dalam Perpres juga sudah ada bunyinya bahwa jika yang pertama belum dipenuhi, maka Bapak Ibu boleh beli impor. Namun yang saya tanyakan adalah apakah benar Bapak Ibu butuh spek yang tidak ada di situ. Jangan sampai itu hanya menjadi justifikasi Bapak Ibu agar membeli produk impor. Tapi kalau memang benar misalkan
apa namanya, memang nggak bisa harus itu spek tersebut, ya monggo saja. Oleh karena itu adanya tim P3DN itu membantu Bapak Ibu juga kami untuk menjadi jembatan agar ini loh Bu Nila, masih ada nih spek-spek seperti ini yang belum, tolong disertifikatkan seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian, jadi itu ya, jangan sampai ini jadi alasan. Semangatnya kita harus ada goodwill produk dalam negeri dulu. Nanti kalau sudah mentok memang nggak bisa, ya mau bagaimana, silakan aja gitu kan.